Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu tanggal 16 Februari tahun 2022. Bacaan pertama dari surat Rasul Yakobus pasal 1 ayat 19 sampai 27. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah, Bapa kita, ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Markus pasal 8 ayat 22 sampai 26. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan, lalu berkata, "Aku melihat orang, sebab melihat mereka berjalan-jalan, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu,
Maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu, Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah cepat mendengar, lambat berkata. Kita diciptakan Tuhan dengan 2 telinga dan 1 mulut. Itu artinya kita diminta Tuhan untuk lebih banyak mendengarkan daripada berbicara. Tetapi betapa sulitnya menjadi pendengar. Orang lebih suka dan lebih mudah berbicara. Dengan berbicara, orang berada pada posisi aktif untuk mengarahkan dan bahkan kalau tidak suka dengan seseorang, berkesempatan untuk menyerang dengan lidah. Saudara terkasih, Santo Yakobus secara lugas menasihati kita, setiap orang hendaknya cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Orang yang suka berbicara, apalagi tidak mengontrol lidahnya, akan berbahaya. Santo Yakobus menganggap orang itu menipu dirinya dan sia-sialah ibadahnya. Kemampuan untuk mendengarkan merupakan keutamaan yang tidak mudah dijumpai. Melalui media jejaring sosial, orang cenderung ingin didengarkan dan diberi perhatian. Orang haus akan pengakuan dan sanjungan. Keinginan untuk selalu diperhatikan, dipuji, diakui, disanjung-sanjung adalah bentuk lain dari lebih mudah berbicara daripada mendengarkan. Marilah kita merenungkan kata-kata Henry Nouwen tentang mendengarkan. Mendengarkan adalah sesuatu yang amat sulit. Untuk dapat mendengarkan, dari kita dituntut suatu keyakinan batin bahwa kita tidak perlu lagi membuktikan kemampuan diri kita dengan berbicara atau dengan membuat pernyataan. Orang-orang yang mampu mendengarkan mempunyai kemantapan batin sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi membutuhkan pengakuan akan kehadiran mereka. Mereka bebas sehingga dapat mendengarkan, menerima, dan membiarkan orang lain masuk. Semoga demikian. Amin.